Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 545 sampai dengan 546 pelatihan Yoven Bilah Angin Hitam. Humeier, aku tidak ingin bergabung dengan politik sekte dalammu, tapi karena kamu datang mengetuk, kamu hanya akan mendapat makanan penutup. Zuofen menyeringai dan mengusir Humeier. Dia mendarat dengan keras dan mengawasinya dengan ketakutan. Zuofen melambai padanya, ayo pergilah, aku akan memberimu peringatan. Ini masih jauh dari selesai, perhitunganmu sudah dekat. Humeier kedinginan dan gemetar saat dia tersandung, jauh dari monster ini. Dia belum pernah merasa takut seperti yang dirasakannya pada Zuofen dan ingin segera meninggalkan tempat ini. Ironisnya, dia datang untuk menghisapnya sampai kering hanya untuk masuk ke rahang serigala. Kui Lang dan Yuling ingin mengejar tetapi membatalkannya karena wajah sedingin es Zuofen. Berada di sekte iblis begitu lama, mereka tahu untuk tidak melanggar martabat orang kuat. Dengan Zuofen di sini, pendapat mereka diperdebatkan. Atau berurusan dengan rubah itu akan menimbulkan kemarahan besar. Untuk saat ini, setidaknya, mereka membiarkan musuh bebuyutan mereka hidup di hari lain. Sambil menoleh ke belakang, Zuofen berkata, pintar, kamu tahu bagaimana harus tunduk padaku, meskipun itu juga yang menyelamatkanmu. Tidak ada gunanya melampiaskannya, menambah kejahatanmu dan membatalkan kembalinya kamu ke sekte dalam. Apa? Keduanya berteriak, kembali? Zuofen mengangguk, saya telah mencari tahu tentang kamu. Mengingat pencapaian besar kamu di kantor perburuhan, para tetua akan memaafkan kamu. Atau Humeier tidak akan mengejekmukmu setelah mengincar anak-anak. Itu semua hanyalah asap dan cermin untuk menyembunyikan rencana mereka yang sebenarnya. Jadi itu alasannya? Kui Lang dan Yuling bersukacita karena mereka baru saja selamat. Mereka akan punya banyak waktu untuk membalas dendam begitu mereka kembali ke sekte dalam, tanpa tekanan. Dua nyawa untuk satu tidaklah sepadan. Steward Zuo, mengapa kamu mengampuni dia? Kui Lang bertanya-tanya, Anda tidak berada di kantor perburuhan karena hukuman, membunuhnya hanyalah perselisihan murid, sesuai dengan hak dan aturan Anda. Bahkan mungkin membuat Anda keluar dari tugas kerja dan langsung masuk ke sekte dalam. Zuofen menggelengkan kepalanya, saya akan membiarkan diri saya terbuka. Membunuhnya di sini akan memaksa pawangnya melibatkan orang lain dan kembalinya Anda ke sekte dalam bahkan mungkin gagal. Selain itu, saya punya rencana berbeda. Dia tidak layak mati di tanganku. Kui Lang dan Yuling terlihat bingung. Apakah kata-katanya memiliki arti lain? Zuofen menertawakan penampilan mereka karena mereka tidak mengetahui skema politik rumit yang digunakan para petinggi. Sekarang kenapa kamu datang untukku? Dia mengamati keempatnya meski mengetahui semuanya. Sambil membungkuk, geng itu mengingat tujuan mereka dan berkata, Steward Zuo, kami datang untuk UR. Saya sudah mengambil keputusan dan itu tidak akan berubah. Mengemis sebanyak apapun tidak akan membantu. Zuofen memotongnya, berbalik, setelah berdebat dengan penatua Yuan tentang Dao, dia paling memahaminya. Pernah bertanya-tanya mengapa dia tidak ada di sini juga? Yuling tersentak. Mereka telah meminta penatua Yuan untuk datang juga tetapi dia tahu tidak ada yang berubah. Zuofen adalah pria sejati yang berambisi, tidak pernah menarik kembali kata-katanya, tidak pernah menyesali keputusannya. Semua menghela nafas. Kemudian Zuofen menambahkan, meskipun waktumu tepat. Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Pelayan Zuo telah menyelamatkan putraku dan aku akan melewati neraka atau air pasang untukmu. Kui Lang menyatakan. Yuling juga menangkupkan tangannya meskipun dia tidak menyukainya, karena kehilangan suasana riangnya. Zuofen tahu dia tidak terlalu tertarik untuk melakukan apapun karena dia berhenti membantu adik perempuannya di tengah jalan. Tapi Zuofen melakukannya dengan sengaja, semuanya untuk saat ini. Bukan darimu, tapi dari junior. Zuofen berbicara. Keduanya tersentak, apa yang bisa dia berikan untuk mereka? Zuofen menyeringai, saya membutuhkan mereka untuk berurusan dengan seseorang. Siapa? Semua bergema. Humeier. Apa? Karena terkejut, mereka berempat tidak bisa mempercayai telinga mereka.
Dia ingin anak-anak berurusan dengan kultivator radian stage lapis ketiga. Selain faktanya, tugas ini tidak mungkin, nyawa Humeier ada di tangannya sekarang namun dia melepaskannya. Apa yang dia pikirkan? Mengirim anak-anak untuk mengejarnya. Mengharapkan reaksi ini, Zuo Fen tersenyum, tentu saja tidak sekarang, tetapi dalam 3 bulan, ketika promosi sekte luar berakhir dan promosi dalam dimulai. Saya ingin semua orang melihat bahwa murid luar dapat mengalahkan murid dalam. Ini tidak mungkin. Kui Lang tidak percaya, murid batin semuanya adalah talenta luar biasa yang dipamerkan dalam kompetisi sekte luar. Mereka semua menjanjikan untuk mencapai tahap radian dalam waktu 5 tahun setelah menjadi murid batin. Dan Humeier berada di lapisan ketiga, bahkan lebih terkenal, dengan peluang besar untuk terpilih sebagai elit. Apa yang bisa dilakukan dua anak melawan ahli radian stage di level mereka? Pelayan Zuo, jika kamu sangat membenci mereka, aku akan melakukannya sebagai pengganti mereka dan meredakan amarahmu. Kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku bisa membunuhnya kapan saja aku mau. Saya hanya membiarkannya pergi agar dia menarik perhatian di kompetisi batin setelah kalah dari beberapa junior. Saya ingin dia dipermalukan. Kamu dan Yuling sebaiknya tidak melakukan apapun dalam beberapa bulan berikutnya, atau kamu akan menyesal. Zuo Fen mendengus. Kui Lang menghela nafas. Steward Zuo ini adalah dalang yang hebat di satu saat dan menjadi bocah manja di saat berikutnya. Jika anak-anak menghabisi wanita itu di atas panggung pasti akan membuatnya malu, tetapi pertanyaannya adalah, bisakah mereka melakukannya? Itu adalah tahap kultivasi di bawahnya. Semua orang tahu perbedaan antara panggung radian dan panggung surga yang mendalam. Tapi kemudian dia beralih ke anomali di depannya dan kata-kata meninggalkannya. Dia mungkin satu-satunya monster di tahap surga mendalam yang sekuat puncak tahap radian. Kui Lang menggelengkan kepalanya, Steward Zuo, tidak semua orang seistimewa kamu. Satu-satunya saat mereka bisa menjadi tandingannya adalah dalam 10 tahun. Cukup omong kosong, aku bertanya pada mereka. Itu pilihan mereka. Saya secara pribadi akan mengajar mereka dalam 3 bulan ini, menjamin kebangkitan mereka. Bagaimanapun, tidak mungkin mereka mencapai radian stage lapisan ketiga dalam waktu sesingkat itu. Mereka akan mati. Kui Lang mengeluh, jika murid luar menantang murid dalam, mereka berhak membunuh murid luar. Yuling mengangguk. Mengabaikan kedua bos kantor tenaga kerja, Zuo Fen menoleh ke korbannya, ada keluhan. Aku sedang melihatmu, Yuer. Untuk meningkatkan kemampuanmu, aku harus memberimu pil pencapaian surga. Lebih baik pikirkan baik-baik. Kui Gang akhirnya menggelengkan kepalanya, menyampaikan permintaan maafnya sambil melangkah mundur. Dia baru saja menjadi lebih baik dan tubuhnya meningkat 1 level. Masa depannya tidak terbatas dan dia tidak perlu mengambil risiko yang tidak perlu. Sementara tatapan Yu mengeras dan dia mengangguk, saya setuju. Bodoh, apakah kamu ingin mati? Teriak Yuling. Yuer tersenyum polos. Saudari, aku tidak peduli dengan kultivasiku yang stagnan, tetapi aku tahu bahwa aku akan menjadi kelemahanmu. Inilah kesempatan untuk tidak hanya maju tetapi juga mengalahkan musuh kita. Saya harus mencoba. Paling buruknya, kamu hanya akan menolak melihatku sebagai adik perempuanmu dan aku tidak akan menyeretmu ke bawah lagi. Ya ampun, kamu tidak pernah membebaniku. Yuling mengusap kepalanya, tersedak oleh emosi. Zuo Fen melompat dan meraih Yuer. Bagus, kamu akan mengikutiku selama 3 bulan ke depan. Dan keduanya berkedip. Yuling panik, mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan apapun. Yang dia dengar hanyalah teriakan tanpa tubuh Zuo Fen, teman-teman, aku akan memberimu Yuer yang baru dan lebih baik dalam 3 bulan. Nantikan, hahaha. Hah! Di paviliun yang elegan dan penuh cita rasa di puncak gunung, Humeier terhuyung-huyung ke meja batu tempat dia berceceran, bermandikan warna merah. Kulit halusnya kini berubah menjadi sakit-sakitan. Suara mendesing. Seseorang berwarna biru melintas, kakak laki-laki kedua. Liu Su tersentak melihat luka-lukanya, adik perempuan Meier. Apa yang terjadi? Apakah Kui Lang dan Yuling menyerangmu saat kamu berurusan dengan bajingan itu? Mereka tidak perlu melakukannya. Ini semua salah si bajingan busuk itu.
Dia mempermainkan kita. Hu Mei'er menggelengkan kepalanya, sambil meratap, ini pasti tahun paling sialku. Aku baru saja bertemu monster yang hampir mencabik-cabikku. Liu Su bertanya, adik perempuan, apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti apapun. Hahaha, kamu bukan satu-satunya. Dia seharusnya menjadi anak domba yang lemah, namun di balik itu semua, dia adalah monster yang siap menerkam. Saya tidak akan pernah mengambil risiko hari ini jika saya mengenalnya apa adanya. Hu Mei'er menghela nafas dengan wajah sedih. Setelah cukup mengeluh, dia merinci pertempurannya kepada Liu Su. Liu Su tercengang, bocah itu lebih kuat darimu? Bagaimana? Menurutmu kenapa lagi dia membuatku tidak bisa bergerak dalam satu gerakan? Saya tidak bisa menolak sama sekali. Hu Mei'er menghela nafas. Liu Su mondar-mandir di sekitar paviliun, wajahnya berat. Dengan kekuatan seperti Zuofen, ini mengubah banyak hal. Bagaimanapun juga, pemimpin sekte membawanya masuk karena suatu alasan. Tapi mengapa membuangnya ke kantor tenaga kerja? Apa yang sedang dilakukan pemimpin sekte? Kakak kedua, jangan gegabah. Hu Mei'er memotong pikirannya, kita tidak bisa mengalahkan orang itu, jadi jangan mengejeknya. Kita sudah berada dalam sisi buruknya mulai hari ini, tapi jangan melakukan sesuatu yang akan kita sesali. Jadi, ini adalah sekte iblis perencana, tidak peduli betapa hebatnya dia masih membutuhkan pijakan yang stabil untuk berdiri tegak. Apa yang luput dari pemahamanku adalah rancangan pemimpin sekte yang berputar di sekelilingnya. Apakah ini akan mempengaruhi seleksi elit? Mata Liu Su berbinar, ini bukan lagi sesuatu yang sederhana seperti urusan murid. Saya akan membahasnya dengan master dan mendengar pendapatnya. Hu Mei'er berseru, tetua Si? Ya. Liu Su mengangguk, biarkan dia menyelidiki pentingnya Zuofen bagi pemimpin sekte dan kami hanya akan memintanya atau kakak senior elit untuk menangani bocah itu tergantung pada seberapa besar pemimpin sekte menghargainya. Jika pemimpin sekte mengincarnya, kami akan memblokir kantor tenaga kerja dan dia tidak akan mendapat manfaat apapun untuk meninggalkan tempat ini. Tanpa alasan untuk mendasarkan kebangkitannya, dia akan terjebak di sana selamanya. Hu Mei'er mengangguk, dan senyum menawannya kembali, namun segera digantikan dengan kerutan, tetapi dengan kekuatannya, dia hanya perlu menantang murid batiniah di hadapan para tetua dan dia keluar. Apalagi kompetisi kita 3 bulan lagi. Dia adalah ancaman terbesar kita. Hahaha, itu lebih mudah. Jika kita bertemu dengannya, kita akan kalah. Liu Su berkata. Hu Mei'er masih bingung. Liu Su berseri-seri, adik perempuan, semua orang yang masuk ke kantor tenaga kerja adalah penjahat atau orang yang ditolak. Tipe pertama akan mati karena usia tua dan terjebak di sana selama sisa hidup mereka atau mendapatkan cukup pahala untuk memulihkan status mereka. Persisnya bagaimana Kui Lang dan Yuling menciptakan lingkaran asura. Pekerja adalah anak tangga terbawah, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, seberapa kuat mereka tidak akan pernah menjadi murid lagi, hanya tetua atau pemimpin sekte yang melindungi murid batin yang berharga. Zuofen adalah seorang buruh tetapi bukan penjahat, itu berarti dia lebih rendah dari serangga. Jadi tidak peduli seberapa besar dia membuktikan kekuatannya, dia akan menjadi tetua atau paling tua. Kecuali... Apa? Hu Mei'er bertanya dengan penuh semangat. Liu Su menggelengkan kepalanya, adik perempuan Mei'er, itu tidak masalah. Itu tidak mungkin. Kecuali dia membalikkan dunia dan membuat seluruh sekte mengakuinya. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi elit. Mereka bilang tetua juga berasal dari kantor tenaga kerja, dengan kekuatan yang tak terhentikan, yang tertinggi di sekte tersebut. Namun meski begitu, dia masih seorang tetua yang gagal menjadi pemimpin sekte. Ini adalah aturan yang tidak berubah selamanya. Hu Mei'er mengangguk, itu berarti Zuofen dan kita tidak akan pernah bertemu. Seharusnya begitu, tapi aku khawatir pemimpin sekte membawanya ke sini bukan untuk berurusan dengan murid tapi orang tua itu. Mata Liu Su berbinar, jika situasi mereka tidak beres, struktur kita akan berubah. Hu Mei'er mengangguk setelah jeda.
Sementara itu, di balik batu nisan, di mana Yin paling kental, seorang lelaki dan perempuan muncul entah dari mana. Aduh! Yuer bersin karena angin yang menggigit, memeluk dirinya sendiri karena kedinginan. Seramnya tempat ini membuatnya merasa terancam. Bersin adalah tanda yang paling jelas. Bahkan pada budidaya surga mendalam lapisan ke-6, angin dingin benar-benar berhasil menembus tubuhnya. Zuo Fan memiliki senyuman yang tak terlukiskan. Mulai sekarang, kamu akan berada di bawah bimbinganku. Kamu harus mengikuti kata-kata saya sampai tuntas, tidak peduli apakah jalannya terjal, menyiksa, atau mematikan. Kamu akan patuh. Dan sadarkan diri kamu bahwa seseorang tidak akan menyelamatkan kamu. Aku telah membuat penghalang yang tidak akan pernah ditemukan oleh mereka berdua. Mengerti? Ya. Yuer mengangguk dengan wajah kaku, mengabaikan nasibnya yang mengerikan. Zuo Fan berseri-seri, tidak ada pertanyaan? Seberapa kuat yang kamu dapatkan atau tingkat kelangsungan hidupmu? Tidak ada. Yuer berkata, mengetahui bahwa kamu dapat memulihkan meridianku untuk membuatku terus berkultivasi sudah cukup. Tidak ada hal lain yang penting. Zuo Fan tersenyum, bagus. Dia memberi isyarat dan menunjuk, tempat Yin, gerbang surga, lolongan hantu, berkumpullah di dalam diriku, angin kencang menerpa tubuhku, robeklah langit, hancurkan dunia ini. Udara berkilauan di bawah pandangan Yuer yang tidak percaya dan sebuah pintu setinggi 2 meter muncul. Itu terbuka dengan derit untuk mengungkapkan apapun kecuali jurang hitam dan angin menderu seperti jeritan. Yuer berdiri membeku di depan pintu yang menakutkan dan es terbentuk di tangannya, merampas perasaannya dari pintu itu. Apa? Yuer kehilangan ketenangannya, sekarang panik. Zuo Fan tersenyum, ini adalah susunan kelas 7 yang telah saya siapkan, arai angin hitam. Aku sudah mengumpulkan semua angin yang bertiup kencang, yang terkuat di sini, di tengah pemakaman. Memasuki tempat ini tulang dan uratnya akan patah seperti ranting, jiwanya hancur lebur. Pikiran yang lemah akan berakhir tanpa jiwa hanya dengan melihat ke pintu. Tapi bukan kamu, karena kamu punya keinginan mati. Yuer memalingkan wajahnya yang terkejut ke arahnya. Bagaimana dia mengetahui pikiranku? Zuo Fan melanjutkan, sejak aku melihatmu, aku tahu karaktermu, kejam hingga ekstrim dan terlebih lagi terhadap dirimu sendiri. Aku pikir kamu hanya bersikap keras, tapi setelah semua yang terjadi padamu, aku tahu itu semua datang dari kemauanmu yang kuat. Karena kamulah kakakmu berakhir di kantor tenaga kerja dan membuatmu merasa seperti beban. Kamu bekerja keras untuk memenuhi harapannya dan juga sangat ingin berhasil atau mati saat mencoba. Jadi mungkin kematian akan membebaskannya dari beban ini. Itulah mengapa penyembuhan yang tidak sepenuhnya tidak membuatmu kecewa, karena kamu adalah orang yang tersesat, putus asa. Benar? Mata Zuo Fan menusuknya. Yuer balas menatap, meskipun matanya terkejut. Dia melihatku. Bahkan kakakku pun tidak begitu mengenalku. Sekarang, temperamen ini cukup bagus, sempurna untuk melatih seni bela diri peringkat teratas, pedang angin hitam. Senyuman jahat khas Zuo Fan kembali beraksi, tangannya memperlihatkan slip batu giok. Seni ini dilatih dengan angin yang menggigit di sini, jauh lebih kuat dari pedang pemakan iblismu. Dan karena meridianmu sudah rusak sejak awal, Yin yang merembes ke dalam dirimu ini adalah berkah tersembunyi dan kamu tidak membutuhkan bantuanku. Ikuti seni ini dan angin ini akan menjadi senjata paling mematikanmu. Yuer mengambil slip giok itu, hendak membacanya, ketika Zuo Fan melemparkannya ke dalam pintu. Tidak ada waktu, segera ambil. Ah! Tangan iblis mendorong Yuer yang meratap ke neraka. Zuo Fan tetap tinggal dengan seringai lebar. Poin penting dari bilah angin hitam adalah tetap tenang dalam menghadapi kematian. Atau yang kedua panik, Yin akan melahapnya. Zuo Fan merencanakan agar Yuer mempelajari seni ini begitu dia melihatnya. Semua tindakannya mengarah pada titik ini, bahkan tidak menyembuhkannya. Dia tidak picik, hanya kejam. Atau tidak peduli seberapa besar dia setuju, saudara perempuannya tidak akan pernah membiarkannya.